Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mekanika pertemuan kedua ini untuk mekanika, kita akan membahas tentang vektor gaya atau force vectors. Sebelumnya saya mohon maaf jika nanti banyak suara-suara di belakang atau ada suara yang kurang jelas. Oke, sebelum masuk ke vektor, kita harus mengerti dulu dasar trigonometri, minimal sudut sinus, kosinus, dan tangen. Jika ada suatu segitiga siku-siku, segitiga istimewa yang memiliki sudut theta di sini, ini theta ya, maka bagaimana sih cara menghitung sinus, kosinus, dan tangen? Ingat rumus ini ya. Sinus theta depan bagi miring. Artinya kalau mau tahu nilai sinus sudut ini adalah panjang yang depan dibagi panjang yang miring. Panjang yang depan itu adalah A ke C atau C ke A, panjang garis ini, dibagi miringnya B ke C. Jika ingin mengetahui nilai kosinus theta, maka besarnya adalah samping bagi miring. Sampingnya sudut theta ini mana? A, B. Panjang A ke B. Dan miringnya adalah B ke C. Kemudian jika ingin mengetahui tangen bagaimana? Yaitu rumusnya adalah panjang depan dibagi samping. Berarti panjang AC bagi AB. Seperti itu. Ini harus betul-betul diingat karena akan banyak digunakan di dalam statika maupun mekanika. Sebelumnya sebenarnya saya harusnya langsung mengajar mekanika, menghitung defleksi, tegangan, struktur, tapi karena kalian tidak ada pendahuluan statika, sehingga saya harus mengulang sedikit pelajaran statika. Oke. Misalnya ada sudut seperti ini. Ya, sudutnya di bawah ini, sudut theta dengan 3 sisinya dan ini ada siku-siku. Berapakah nilai sinus, kosinus, dan tangen? Masih ingat tadi? Sinus adalah depan bagi miring, ya. Sinus theta adalah depan bagi miring. Berarti depannya sudut ada 8, bagi miringnya 17. Kemudian kosinus samping bagi miring. Samping sudut ini adalah panjang garis ini, ya. 15 dibagi miringnya 17. Kalau tangen depan bagi samping atau 8 bagi 15. Nah, perbedaannya bagaimana di matematika dan statika? Statika misalnya ada suatu gaya F ya, yang miring ini anggaplah F panjangnya. Yang garis mendatar ini adalah Fx, ini hanya huruf ya sekali lagi, jadi tidak usah bingung dengan simbol-simbol. Yang vertikal ini adalah Fy. Bagaimana cara mencari nilai Fx dan Fy jika nanti F-nya diketahui dan theta diketahui? Ingat rumus sinus theta adalah depan dibagi miring, maka depannya yang mana? Depannya adalah Fx, miringnya adalah F. Ya, sinus theta adalah depan bagi miring, Fx bagi x, maka kalau saya pindahkan F ini ke ruas kiri menjadi kali, sehingga diperoleh Fx sama dengan F kali sinus theta. Untuk apa sih kita mengetahui ini? Karena di dalam soal seringnya diketahui nanti besar yang miring dan besar sudut. Sementara yang Fx dan Fy tidak diketahui dan harus kita cari. Selanjutnya kosinus theta adalah samping bagi miring. Ya, sampingnya mana? Dari sudut theta sampingnya adalah Fy, miringnya adalah F. Maka jika ingin mengetahui Fy, ya pindahkan ruas F menjadi kali, sehingga Fy sama dengan F cos theta. Jadi ini tidak rumus fix, Fx tidak selalu F sin theta, bisa nanti kamu ketemuin Fx itu F cos theta. Jadi tergantung sudutnya di mana, ya. Yang harus kamu ingat adalah sinus itu depan bagi miring dan kosinus itu samping bagi miring. Gitu. Kemudian aplikasinya seperti apa dalam vektor gaya, ya. Dari gambar ini dapat kita ketahui bahwa ada suatu besar gaya F ya yang memiliki sudut theta terhadap sumbu x. Maka bagaimana kita menguraikannya? Ada Fx dan Fy ya. Sebenarnya Fy itu di sini, cuman boleh kita pindahkan ke sini karena besarnya kan sama, tidak masalah, itu cuma memindahkan letak. Ingat rumus yang tadi. Jika ada F dan ada sudut theta, maka sinus theta sama dengan depan bagi miring.
ya. Sinus theta sama dengan depannya apa? FY bagi F gitu ya. Sehingga FY sama dengan depan bagi miring, sehingga FY sama dengan F sin theta. Kemudian rumus kosinus theta apa? Samping bagi miring atau Fx bagi F ya. Sehingga Fx diperoleh F cos theta. Jadi bisa jadi nanti kamu temukan Fx sama dengan F sin theta, bisa jadi Fx sama dengan F cos theta, tergantung konteksnya, sudutnya letaknya di mana. Oke. Nanti ada juga kamu temukan tidak sudut yang diberikan, tapi ada angka perbandingan seperti ini. Nanti ada gambar di segitiga di garis F-nya. Kalau ini lebih mudah ya. Bagaimana cara mencari nilai Fx dan Fy jika diketahui besar F dan ada angka seperti segitiga, di sini ada angkanya. Tinggal buat perbandingan. Misalnya Fx dibagi F ya, sama dengan Fx itu yang mendatar ke arah sumbu X, maka A yang di segitiga ini yang mendatar ke arah sumbu X adalah A dibagi yang miring C. Jadi perbandingan sejenis. Jadi Fx, saya ulangi, Fx itu adalah gaya F pada sumbu X dibagi F ya, F itu besar gayanya, sama dengan perbandingannya adalah segitiga ini yang sumbu X-nya mana? A dibagikan miring C. Sehingga ingin mengetahui Fx, F-nya tinggal dikalikan ke kanan ya, pindah ruas kanan sehingga jadi kali. Awalnya bagi di ruas kiri menjadi kali. Sehingga Fx bisa kita dapatkan sama dengan F dikali A per C. Misalnya ingin mengetahui Fy, tinggal perbandingan gaya dan besaran saja. Misalnya Fy dibagi F sama dengan B dibagi C gitu ya. Sehingga ingin mengetahui Fy sama dengan F kali B per C. Ini kok ada negatifnya? Iya. Kenapa? Karena ini Fy arahnya ke bawah. Seperti yang kita ketahui adalah untuk sumbu Y positif ke atas dan negatif ke bawah. Kalau untuk sumbu X positif ke kanan, negatif ke kiri. Ya, jangan bingung dengan tanda. Oke, langsung contoh soal. Uraikan, ini jadi ada F1 dan F2 ya. Uraikan F1 dan F2 pada gambar di samping dalam sumbu kartesian. Jadi maksudnya adalah diminta mencari F1X dan F1Y, kemudian F2X dan F2Y. Ini F1 ini ada diberi sudut ya, sementara F2 ini diberi angka perbandingan. Kita kerjakan satu-satu, mulai dari F1. Nah, seperti saya sampaikan sebelumnya, F1X ini sebenarnya pas di depan sudut ini. Cuma dipindahkan menjadi ke sumbu X ya. Biar namanya kartesian ya, jadi harus di sumbunya kita gambar seperti itu. Ingat rumusnya tadi, sinus theta sama dengan depan per miring ya. Maka sinus theta depan per miring, depannya adalah F1X ya. Sinus theta adalah depan per miring F1X dibagi F1 ya. Depannya F1, depannya F1X, miringnya F1. Maka kalau kita pindahkan ruas, F1X sama dengan F1 kali sin theta. Bagaimana dengan kosinus? Kosinus itu rumusnya adalah samping per miring, sehingga kosinus 30 sama dengan F1Y sampingnya ya, samping dibagi miringnya F1. Maka kalau misalnya F1-nya kita pindah ruas, F1Y sama dengan F1 cos theta. Kalau kita masukkan angkanya, maka F1X ini negatif karena arah kiri ya. F1X sama dengan F1 sinus theta. F1-nya 200, sinus theta-nya 30. N itu adalah Newton ya, karena gaya itu satuannya Newton. Sama dengan sinus 30 adalah setengah, jadi 200 kali setengah sama dengan 100 Newton. Ini di bagian negatif, tapi bisa jadi positif jika kamu beri tanda ke kiri. Artinya sebenarnya besarnya 100 Newton, tapi arahnya ke sumbu X negatif ya. Jadi harus sampai sini menjawabnya ya, sampai ke arahnya. Kalau F1Y bagaimana? Seperti yang tadi sudah kita peroleh, F1Y sebenarnya F1 cos theta. F1 200 kosinus 30 derajat ya, tetanya 30. Sama dengan 200 dikali kosinus 30 berapa? Setengah akar 3. Ya, cari kalkulator, kosinus 30
dikalikan 200 menjadi 173 Newton ya. Nanti karena dia positif artinya dia arahnya ke atas atau sumbu Y positif. Ini harus digambar arah panahnya biar ketahuan ini arahnya kan, misalnya sumbu X positif atau sumbu X negatif, ke atas atau ke bawah arahnya, dan Y juga seperti itu. Bagaimana dengan F2 yang tidak diketahui sudut tapi ada angka perbandingan? Seperti yang tadi dijelaskan slide sebelumnya, ya. Kamu gambar dulu F2X-nya di mana, F2Y-nya di mana, ya. Jika ada garis miring ke bawah ini, maka otomatis X-nya akan ke kanan, Y-nya akan ke bawah, ya. Kemudian pakai perbandingan. Misalnya mau nyari yang mana dulu? F2X, boleh. F2X dibagi F2, ya, sama dengan yang sumbu X-nya 12, miringnya 13. Karena kita membandingkan sumbu X dengan sumbu X, sumbu Y dengan sumbu Y atau miring dengan miring. Sehingga F2X yang arah sumbu X dibagi yang miring atau F2, ya, F2X dibagi yang miring 260 ya. Sama dengan yang sumbu X 12 dibagi yang miring 13. Sehingga jika yang F2 atau 260 Newton dikalikan ke kanan, kita peroleh F2X sama dengan 260 dikali 12/13, hasilnya 240 Newton. Bagaimana dengan nilai F2Y? Kita bandingkan kembali. F2Y dibagi F2 ya sama dengan 5 dibagi 13. Ya. Kemudian F2 pindah ke ruas kanan sehingga menjadi kali, sehingga diperoleh F2Y sama dengan 260 itu F2 dikali 5/13, ini 100 Newton. Kesimpulannya adalah F2X itu 240 Newton positif sehingga arahnya adalah sumbu X positif atau ke kanan. F2Y hasilnya 100 Newton. Ini negatif. Kenapa? Dia kan ke bawah ya. Sehingga 100 Newton arahnya ke bawah atau minus 100 Newton boleh. Harapan saya nanti jawabannya sampai seperti ini ya. Positif tapi kelihatan ya arahnya kanan atau kiri, bawah atau atas. Nah, bagaimana jika ada dua gaya dan kita ingin mengetahui resultan atau jumlah atau resultan gaya dari beberapa gaya gitu ya, jumlah-jumlahnya seperti apa? Ada 4 metode dalam operasi jumlah dan selisih vektor. Jadi gaya ini kan vektor karena ada besaran dan arah. Ada jajaran genjang, segitiga, poligon, dan uraian. Yang akan saya bahas ini adalah uraian, ya. Kenapa yang paling sering dipakai nanti dalam aplikasi statika dan mekanika. Penjumlahan beberapa vektor gaya, misalnya nanti ada F1, F2, F3. Berapakah resultan gayanya? Nah, kamu cukup uraikan dengan cara yang tadi. F1 diuraikan menjadi F1X dan F1Y. F2 juga seperti itu. F2X, F2Y, F3 juga F3X, F3Y. Diperhatikan ya, F1Y itu F1X-nya positif ke kanan dan F1Y ini ke atas. Jadi sesuai dengan arah panahnya. F2 itu misalnya arahnya panah kiri, maka F2Y ke atas, F2X ke kiri. F3 itu panahnya miring ke bawah, maka F3X-nya ke kanan, F3Y-nya ke kiri. Jadi mengikuti arahnya ya. Nah, resultannya seperti apa? Nanti kamu misalnya F1-nya sudah uraikan X dan Y, F2-nya sudah diuraikan sumbu X dan Y, F3-nya juga sumbu X dan Y. Nanti kamu jumlahkan jumlah resultan gaya pada sumbu X adalah yang sama-sama X. Resultan gaya sumbu Y sama-sama sumbu Y ya. Kalau pada kasus yang ini adalah FR atau resultan gaya dalam sumbu X adalah F1X ya, karena dia ini di sini kan positif ke kanan ya. Dikurang F2X karena F2X itu ke kiri, ditambah F3X karena F3X itu ke kanan. Sementara resultan gaya yang ke arah sumbu Y adalah F1Y karena F1Y itu positif ke atas, F plus F2Y karena F2Y itu ke atas, minus F3Y itu ke bawah. Jangan lupa kalau mencantumkan resultan harus ditaruh di sebelah kirinya ada tanda plusnya kemana ya, biar tidak salah persepsi. Jadi kalau resultan sumbu X itu ke kanan itu plus ya, ini kesepakatan ya, dan
resultan dalam sumbu Y itu plusnya ke atas ya. Jadi FRX atau resultan gaya sumbu X adalah sigma Fx ya. Resultan dalam sumbu Y adalah sigma Fy. Kemudian besarnya resultan total ya adalah akar resultan sumbu X kuadrat plus resultan sumbu Y kuadrat. Ini besarnya. Nanti jawabannya ini sampai sini. Kemudian theta itu adalah arah. Nanti ditanya misalnya tentukan besar dan arah resultan gaya di bawah ini gitu. Arahnya adalah ini. Tangen inverse ya. FR resultan sumbu Y dibagi resultan sumbu X ya. Seperti itu. Nah, masuk ke contoh soal. Misalnya sambungan pada gambar ini sambungan ya. Misalnya ini ada tali atau kabel ya. Dikenai dua gaya, ada yang F1 dan F2, di mana F1 besarnya 600 Newton dengan arah 30 derajat dari sumbu X dari kuadran 1, X positif. Sementara ada gaya kedua atau F2 yang besarnya 400 Newton ya dengan arah 45 derajat dari sumbu Y positif. Tentukan besar dan arah gaya resultan ya. Berarti kalau besar dan arah berarti sampai dengan FR total ini ya, FR ini dan arahnya theta ini. Uraikan dulu F1 dan F2 ke dalam sumbu X dan sumbu Y ya. F1 kalau diuraikan sumbu X nanti ada F1X arah positif ke kanan, F1Y arahnya positif ke atas. Sementara F2 nanti ada arahnya F2X negatif ke kiri dan F2Y positif ke atas. Nah, ini harus dibuat tanda ya. Dibuat tanda positif itu ke kanan ya untuk resultan sumbu X sama dengan sigma Fx. Tinggal dijumlahkan ini dari mana angkanya. Resultan dalam arah sumbu X adalah F1X dikurang F2X. Kenapa dikurangi? Karena ini negatif ke arah sumbu X negatif. Ya. 600 cos 30 dari mana? Itu dari ini kan ke samping ya, berarti kosinus ya. Kosinus 30 adalah F1X dibagi F1 ya, sehingga F1X sama dengan F1 cos 30. F2 ini karena depan ya, sumbu X, Fx-nya itu jadi depan ini. Misal di sini jadi depan ya. Maka tinggal dikalikan saja F2 kali cos 45, sin 45 karena di depan itu sinus ya. Jadi 600 kali cos 30 itu cos 30 itu setengah akar 3 ya. Dikurang 400 kali sinus 45 itu sinus 45 setengah akar 2. Kemudian diperoleh hasilnya adalah 236,8 Newton. Arahnya ke kanan ya, artinya ke sumbu X positif ini. Fy juga begitu. Kalau untuk F1 karena Fy itu jadi di depan sudut, maka nanti ada sinus F1 sin 30. F1 600 sinus 30 tambah karena F2 juga positif ke atas jadi tambah. Ini kalau untuk F2 ini juga sinus ya, karena F2 ini jadi kosinus karena ini di samping sudut ya, F2Y-nya di samping sudut, sehingga F2Y adalah F2 kali kosinus 45 ya. F2-nya 400, sudutnya kosinus 45, sehingga kalau dijumlahkan nanti hasilnya 582,8 Newton, arahnya ke atas, sumbu Y positif. Bagaimana besar resultan gayanya? Akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Fx kuadrat adalah 236,8 kuadrat plus 582,8 kuadrat. Diakarkan hasilnya nanti diperoleh resultan gaya 629 Newton. Arahnya bagaimana? Ya, tadi rumus tadi kan tangan inverse ya, nilai mutlak. Kalau kalian lihat tadi ini nilai mutlak ya. Nilai mutlak Fy per Fx. Fy-nya 582,8 bagi Fy 236,8. Kemudian kok bisa dapat sih 67,9? Nanti dilihat di kalkulator ada tangan inverse ya. Artinya tangan 67,9 itu adalah nilai yang di dalam kurung ini, tangan inverse. Seperti misalnya, berapa sih sin inverse setengah? Ya 30. Kenapa? Karena sin 30 itu setengah. Jadi inverse-nya kebalikannya. Nah, untuk pertemuan kedua ini atau materi pertama tentang vektor gaya sampai di sini ya.
Jika ada tugas, silahkan dikerjakan tugasnya lewat Google Classroom. Usahakan dan baca petunjuk soal bagaimana cara mengerjakannya, dan usahakan mengumpulnya tepat waktu. Oke, jika ada pertanyaan silahkan sampaikan ke saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.